Biasanya dulu kalau ada bencana begini ya, ada musibah itu, Bang Aisar pasti selalu muncul. Tapi sekarang Bang Aisar kemana? Mana Aisar tidak peduli dengan korban banjir? Apa dia sudah miskin? Apa dia sudah kehabisan uang? Enggak mau, enggak senang sama kami dari tadi. Mau kamu kayak gini, dan aku harus kayak mana? Aku harus berhati-hati. Dikit, dikit tahu. Dikit tahu, enggak bagus sekali, Bang. You think it's easy? You think I don't want you? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pahlawan kebaikan pemuda dari Malaysia yang bernama Aisar Khalid tak nampak muka di saat rakyat Indonesia kelaparan. Ini membuat para netizen Indonesia bertanya-tanya, ada yang merasa rindu, ada yang merasa dah terbiasa dibantu di saat macam ini, macam menagih. Dan ada pula yang menyangka Aisar Khalid dah miskin, dah tak ada uang, tak boleh bantu rakyat Indonesia yang tengah kesusahan. Dalam semua video ini nanti saya akan ulas satu persatu dan sedetail-detailnya sampai ke ujung-ujungnya, dan ternyata pemuda Malaysia yang bernama Aisar Khalid secara senyap berikan kejutan. Oke, kita simak dulu video yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin-kemarin Aisar bantuin banjir di Bali, kalian hujat-hujat. Iya. Sekarang ada kebanjiran di Indo, kalian tag Aisar. Tag influencer Indonesia yang kemarin hujat Aisar. Tag. Tuh. Banyak warga Indonesia yang kena banjir. Tolong kalian bikin pitik berbagi di sana. Tolong please buat influencer Indonesia yang kemarin hujat Aisar. Mana? Bikin pitik kalian di sana, bikin pitik. Sabar, biar kami tahu. Kak. Kalian tuh lagi bantuin orang-orang yang kena musibah. Waduh. Buat yang hujat Aisar nih. Waduh. Headsetnya rusak nanti, Kak. Biasanya dulu kalau ada bencana begini ya, ada musibah itu, Bang Aisar pasti selalu muncul. Tapi sekarang Bang Aisar kemana? Kok dia nggak pernah upload video lagi, nggak pernah muncul ke permukaan lagi? Coba ya, kemana Bang Aisar ya? Atau dia itu merasa kecewa sama yang sudah menghujat dia? Sebenarnya dia itu bagus loh, dia itu baik ya, mau membantu kok, tapi kok banyak yang hujat. Mungkin salah satunya mungkin gara-gara itu ya, dia trauma atau karena apa nggak tahu juga. Bukan. Bayangkan, biasanya pasti kalau ada bencana-bencana begini, Bang Aisar pasti yang paling utama, pasti. Coba yang tahu kemana sih Bang Aisar itu? Coba komen. Seperti ditelan bumi. Itulah yang saya sematkan kepada Aisar Khalid yang sempat viral di Indonesia, sempat tenar, sempat banyak dipuji oleh warga Indonesia. Tapi hari ini teman-teman, Aisar Khalid seperti ditelan bumi. Tidak nampak lagi sosok Aisar Khalid di Indonesia. Biasanya ketika ada bencana, ada musibah terjadi di Indonesia, Aisar Khalid langsung menampakkan dirinya dan membawa bantuan. Tapi hari ini teman-teman, tidak kita dengar lagi kabar dari Aisar Khalid. Padahal kalau kita lihat nih bencana-bencana di Indonesia, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, tidak ada lagi Aisar Khalid muncul di tengah-tengah korban bencana. Why? Ada apa? Atau Aisar Khalid tersinggung waktu dahulu dia memberikan bantuan ke Aceh?
Bukan bang, bukan. Atau gimana teman-teman? Nanti Saya tunjukkan. selaku yang mengidolakan Aisar Khalid juga penasaran sampai hari ini, kok Aisar Khalid ibarat air di dalam bumi, tidak nampak lagi kreativitasnya di Indonesia. Apakah dia benci kepada warga Indonesia? Atau dia punya masalah besar yang rasanya dia tidak ingin menceritakan kepada fan-fannya? Padahal fan-fannya itu telah banyak menunggu kabar terbaru Aisar Khalid. Ya, Akan memang tetapi nih, teman-teman, jutaan orang kita Indonesia positif yang thinking aja. Mungkin Aisar Khalid sibuk dengan bisnisnya, mungkin Aisar Khalid sibuk dengan mempersiapkan pernikahannya, atau Aisar Khalid hari ini dia lagi membangun ide-ide besar yang akan nanti diberikan kepada warga Indonesia. sampai segitunya ya, rindu dengan pemuda Malaysia, pahlawan kebaikan Malaysia, Aisar Khalid. Oke bang, di sini saya bongkar bang, saya bagi tahu sebetulnya Aisar Khalid itu apa yang telah dia bawa. Aisar Khalid itu juga mempunyai teman, mempunyai sahabat orang-orang Indonesia, influencer-influencer Indonesia, artis-artis Indonesia pun semuanya macam kawan-kawannya Aisar Khalid. Nah, di saat Indonesia mengalami bencana banjir yang berada di Sumatera dan Aceh, Aisar Khalid beri bantuan, tapi bukan langsung nampak muka. Diberikan bantuan lewat sahabatnya influencer Indonesia. Kalau mau penasaran, kita kasih tunjuk bukti-bukti ataupun fakta-faktanya. Mana Aisar tidak peduli dengan korban banjir? Apa dia sudah miskin? Apa dia sudah kehabisan uang? Asal kalian tahu, Aisar memberi bantuan ke Sumatera melalui Ale. Terima kasih buat abangku Aisar telah memberikan bantuan untuk Sumatera. Keren bang, mantap. Tapi dia kirim melalui rekening pribadi kita karena dia tak pandai kirim melalui link yang aku cantumkan. Alah, kamu masukin sendirilah. Tadi abang coba untuk masukin ke dalam tu link tu. Susah kali. Kamu masukin sendirilah dalam aplikasi tu. Okey? Okey adikku, jaga diri ya. Ale, Mila dan keluarga, timnya semua, doakan abang bisa kembali lagi ke Indonesia. InsyaAllah itu aja yang abang mampu sedekah dulu. Semoga abang bisa kembali ke Indonesia dan bisa memberi senyuman dan bantu ramai orang di sana, insyaAllah. Itu geng, faktanya geng, Aisar Khalid tetap bantu rakyat kita lewat ataupun dilantarkan oleh seorang influencer yang berasal dari Medan Sumatera. Akan tetapi ketika influencer Ale itu diberikan ataupun dititipin amanah oleh Aisar Khalid, ketika dia orang nak belanja, ada insidennya itu sungguh sangat luar biasa geng. Oke, kita ulas tuntas geng, satu persatu. Udah senang kali sama kami dari tadi. Memang kamu kayak gini, jadi aku harus kayak mana? Aku harus Saya pelajar mau dikit bang, apa dikit kamu ya? Nama dikit kamu, gak bagus sekali tadi. Ini muka orang ini juga jutek nih. Wigo Marel 45. Belanja. Di sini kita mau belanja banyak buat korban banjir. Tadi kita minta tolong. Belanja di sini loh, belanja di sini. Belanja di sini. Kalian udah kalian usir kami, masalah parkir aja di sini sebentar. Diusir geng. Masalah parkir. Bener dulu, kita juga Iya, tahu. oke. Ini udah sebarang. Ini kalau aduh ya Allah deh. Ini Wah, mukanya itu di sini barang ada nunggu loh bang. Ini nunggu, tengok itu kan masih ada loh di sini kan. masih ada, bukan lama-lama kali belanja. Ini korban untuk banjir dari Aceh loh. Kalian buru-buruin kami. Kita baru masuk loh Pak. Ale yang dikasih amanah oleh Aisar Khalid yang berupa uang disuruh membelikan bahan pangan untuk diberikan kepada warga Aceh, tapi mengalami insiden ketika dia orang itu berbelanja macam gaduh-gaduh macam ini ya. Buat orang Malaysia mungkin penasaran sebetulnya kronologinya itu
apa? Tak mungkin ada sebab kalau tak mungkin ada akibat kalau tak ada sebab ya. Jadi awalnya macam ini, geng. Ali ini nak belanja di Alfamart ataupun swalayan lah ya, di swalayan di situ karena di musim hujan dan memang di saat hujan, dan Ali ini membawa kereta ataupun mobil didekatkan dekat pintu. Jadi nanti karena belanjaannya ini banyak, maka belanjanya ini nanti langsung dimasukkan ke kereta ataupun mobil. Akan tetapi pihak pekerja swalayan tersebut langsung datang tanpa basa-basi, marah-marah, bahkan mengusir Alih yang nak beli ini, geng. Macam tak ada adab kan. Memang setahu saya pembeli itu adalah raja, dan yang dibeli ini bukan sedikit, banyak, geng. Karena Aisar Khalid ini beri bantuan juga berjuta-juta rupiah, dan yang dibeli itu bukan hanya satu kereta, ada beberapa kereta, bahkan sampai bertonton. Jadi kalau tak didekatkan nanti takutnya belanjaannya basi dan bahan-bahan yang dibeli itu banyak, macam mana masuk. Didekatkan itu saja, ini pasal parking saja. Dan setelah usai swalayan di Indonesia ini akhirnya dipecat karena tak punya adab. Ada loh yang masih marah-marah membela perempuan ini. Pelik tak mentality Konoha ini? Tapi tak apalah, kita lupakan itu. Sekarang kita lanjutkan videonya. Tim Aisar Khalid bersama Alih memberikan bantuan banjir di Aceh. Apakah berjalan lancar? Pastinya dong. Kita simak dulu videonya. Tim Aisar Khalid. Wah, banyak, geng. Ini baru satu, belum lagi yang lainnya, geng ya. Saya ikut senang, geng. Itulah video realnya, geng. Bantuan dari pahlawan kebaikan Malaysia. Berikutnya, orang tentunya pasti penasaran. Sebetulnya Aisar Khalid ini kemana? Kenapa Aisar Khalid tak nampakkan muka? Apakah takut ataupun trauma dengan hujatan-hujatan netizen Indonesia ini kan yang orang pertanyakan. Di sini saya memberikan informasi terbaru. Kenapa Aisar Khalid tak nampakkan muka, tak turun langsung ke Indonesia? Kenapa harus dilantarkan lewat sahabatnya yang bernama Alih? Sebab di Indonesia di saat ini Aceh mengalami korban bencana banjir
Indonesia mengeluarkan undang-undang sebut bantuan bencana Sumatera di luar negeri dikenai pajak karena dianggap barang impor. Ini yang membuat netizen Indonesia murka. Diaspora Indonesia sebut bantuan bencana Sumatera dari luar negeri dikenai pajak karena dianggap barang impor. Kok bisa orang mau melakukan kebaikan malah dipersulit? Selama tujuannya baik ya nggak apa-apa dong. Toh itu juga membantu, bukan merugikan. Dan efeknya bantuan jadi lambat karena harus melewati proses pajak seperti barang impor biasa. Padahal ini untuk kebutuhan mendesak, betul. Dan ini kan sangat-sangat penting ya, bantuan itu sangat penting untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita. Bahkan bantuan 500 ton dari Malaysia tertahan, masih harus nunggu status baru dapat izin masuk. Kenapa ya? Ini kan untuk hal positif ya, kenapa malah dipersulit ya? Giliran hal-hal yang nggak penting malah dipermudah semua. Pak, udah mau 1.000 orang Pak mati Pak, mau ambil pajak lagi. Kau orang mau tunggu apa Pak? Mau tunggu satu Aceh itu mati, satu Sumatera itu mati. Mau tuh kayak gitu harusnya. Pak, orang luar bantu Pak, orang luar bantu kirim barang apa semua. Kau orang mau potong pajak lagi apa? Di mana hati kau orang? Di mana? Aduh. Geram saya Pak, geram. Orang lapar, minum nggak ada, apa nggak ada. Orang lain mau antar barang, dikasih pajak tinggi. Aduh, pajak lagi. Apa pajak yang korang pikir nih? Untuk apa lagi duit negara? Negara yang patutnya tolong. Oke geng, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan di sini saya akan memberikan sedikit tambahan pasal pajak ataupun bantuan dari luar negara dianggap impor oleh pejabat-pejabat kita. Saya hanya memberikan saran sebagai rakyat kecil ya, sebaiknya itu bukan dipajakkan. Kalau pajak itu kan bayar, minta bantuan. Sementara pejabat itu tak patut terima bantuan, ataupun pemerintah tak patut terima bantuan. Yang patut menerima bantuan yaitu korban bencana alam. Untuk demi kedamaian dan juga kejelasan barang asing dari luar negara yang dianggap impor, menurut saya jangan dipajakkan, tapi cek di bea cukai. Di situ cuma dicek bahwasannya ini barang bahaya ke tak, barang ini aman ke tak, sesuai dengan keperluan bencana banjir ke tak, macam itu kan lebih senang. Jangan dipajakkan. Di saat orang lain memberikan kebaikan, kenapa harus kita persulit? Dalam hal ini korang boleh tulis di kolom komentar pasal pendapat orang. Setiap orang mempunyai pendapat yang berbeza-beza, mempunyai tujuan yang berbeza-beza, dan setiap tujuan pasti ada sebab akibatnya. Saya harap tulis di kolom komentar, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang sopan ketika saya menayangkan video sekaligus saya berkomentar ini, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.